Dan semua yang kita khawatirkan dan kita bisa selamat darinya itu hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa min amradhir riya'i wal 'ujubi wal kibriya. Dan dari penyakit riya, ujub dan sombong. Ini untuk riya tentunya obatnya iyyaka na'budu. Dan kepada Engkau kami beribadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal 'ujub wal kibriya. Obat dari penyakit bangga diri. Ya, apa yang mau kita banggakan sedangkan semua yang kita harapkan, yang kita inginkan bisa terwujud itu hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mau sombongkan? Begitu pula kita bisa selamat dari apa yang kita takuti, yang kita khawatirkan, itu juga hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa ujub, bangga diri dan bersombong? Tapi ini obat yang sangat mujarab ya, sangat ampuh untuk mengobati penyakit-penyakit ini. Terus dibaca, direnungi, dibaca tafsirnya. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya luar biasa menafsirkan ayat ini. Di tafsir beliau Taysir Al-Karimir Rahman. Bisa dilihat di situ. Kemudian kita baca ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Tafsirnya perhatikan, dullana wa arsyidna. Dullana dulla fil amr. Ya, dalla yadullu. Dullana wa arsyidna. Ya Allah, tunjukilah kami dan bimbinglah kami. Wa waffiqna ila tariqil mustaqim. Waffaqa yuwaffiqu. Waffiqu. Dan berilah kami taufiq kepada kami, berilah kami taufik agar kami bisa berada di atas jalan yang lurus. Ya, kepada jalan yang lurus. Ini doa dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya ilah, ya. Kita minta diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Supaya kita tahu ini jalan yang lurus. Ini yang bukan. Sudah? Ditambah lagi. Coba lihat tafsirnya. Wasabbitna alaihi hatta nalqaq. Dan kokohkanlah kami di atasnya. Bisa paham ini? Sampai kami berjumpa denganmu. Subhanallah. Jadi ihdina itu dua. Hidayah kepada jalan, agar kita ditunjuki jalan yang lurus, dinampakkan kepada kita jalan yang lurus. Kemudian kalau kita sudah berada di atasnya, kita minta lagi yang satunya. Kita diminta dikokohkan di atas jalan yang lurus tersebut. Karena tidak semua yang sudah berada di atas jalan yang lurus ini bisa bertahan. Ya, tetap di atas jalur, tidak. Jadi kita butuh dua ini. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini mencakup dua-duanya, dan ini juga sama dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya di surah Al-Fatihah. Bisa dipahami? Jadi dua ini, ila dan ala. Ya. Kita minta hidayah, ditunjukkan jalannya lurus, dan dengannya kita bisa mengetahuinya, kita bisa berada di atasnya. Kemudian kita minta dikokohkan. Sampai kapan? Hatta nalqaka. Sampai kami berjumpa denganmu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ini untuk kita semua. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-maut. Ya.
Ya, bukan sekedar diberi petunjuk agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selesai, tidak. Ketika kita sudah berada di atas jalan ini, kita sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan segala macam kesyirikan, kita juga minta dengan ihdinas siratal mustaqim. Maknanya apa? Kita minta agar dikokohkan di atas jalan. Ya, jadi dua ini bersamaan dan tidak bertentangan. Ya. Jadi selalu kita minta, ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus, bimbing kami. Ya, arahkan kami, beri taufik kepada kami kepada jalan yang lurus. Dan kalau kita sudah berada di atas jalan, kita minta, ya Allah, kokohkan kami sampai ajal datang menjemput, sampai kami berjumpa dengan. Bisa dipahami? Apa itu jalan yang lurus? Sini tafsirkan wahwal Islamu. Ya, wahwa al-Islam. Dan jalan yang lurus itu adalah al-Islam. Ya. Alladhi huwa at-tariqul wadihu al-musilu ila ridwanillahi wa ila jannati. Subhanallah. Yang mana Islam ini adalah jalan yang sangat jelas, yang sangat terang, yang menyampaikan kita, menyampaikan hamba kepada ridwanillah, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, kepada surganya. Kepada surganya. Bisa dipahami? Coba lihat ayat terakhir di surah Al-Bayyinah. Siapa yang hafal Al-Bayyinah? Ayat terakhir apa? Ayat terakhir. Awalnya apa? Jangan langsung akhirnya. Ayat terakhir di surah Al-Bayyinah. Awalnya apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adanin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Terus setelahnya radhiyallahu anhum wa radu. Coba lihat. Jadi ini Islam ini akan mengantar kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada surganya. Jadi jangankan di surga ya, Allah ridha kepada kita sebelum kita masuk surga, kita masih di dunia, Allah sudah ridha kepada kita. Dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan segala macam kesyirikan, dengan kita istiqamah di atas sunnah, tinggalkan semua bentuk bid'ah. Kita istiqamah di atas ketaatan, tinggalkan segala macam maksiat. Kita istiqamah di atas ilmu agama, tinggalkan ya segala macam bentuk kejahilan. Ya. Bisa dipahami? Dan ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberi contoh, menuntunkan kepada kita untuk memperbanyak doa apa? Memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini agama Islam. Ya, yang paling pokoknya adalah tauhid, ya. Sunnah. Istiqamah di atas sunnah, ketaatan, di atas ilmu. Ya enggak? Bisa dipahami ini? Ya memang Nabi minta. Ada doa-doa seperti itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Jadi kadang kita sudah berada di atas jalan, ya, tapi ya itu tadi, tidak istiqomah, tidak bisa bertahan. Banyak jalan kiri kanan, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'us subul. Ya, banyak di kanan kiri jalannya lurus ini, banyak jalan-jalan yang membuat kita tersesat dari jalannya lurus. Dan setiap jalan ada syaitan yang menyuruh, mengajak, memanggil. Ya hias-hias ini, ayo singgah, belok sini, belok sana. Ya enggak? Jadi harus banyak-banyak meminta dan betul-betul ya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita selamat dari jalan-jalan yang bengkok tersebut, yang bisa menyimpangkan kita dari jalan yang lurus, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di ayat yang sebelumnya, wa iyyaka nasta'in. Bisa dipahami? Wa iyyaka nasta'in. Bisa dipahami? Ya, kita bisa diberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan bisa kokoh di atasnya, itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah.
alladzi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiya'ihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jalan ini telah ditunjukkan oleh penutup para rasul dan para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tunjukkan, Nabi yang mengajarkan, Nabi yang jelaskan. Inilah Islam. Bisa dipahami? Fala sabila ila sa'adatil abdi illa bil istiqamati alaihi. Maka tidak ada jalan untuk kebahagiaan seorang hamba dunia alam barzakh akhirat kecuali dengan istiqamah di atasnya. Dan ini betul. Kebahagiaan yang hakiki, kalau kita cerita kebahagiaan, adalah ketika kita bisa istiqamah di atas jalan yang lurus. Bahkan salah seorang guru saya pernah menukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang lafadznya a'zamul karamah dawamul istiqamah. Mungkin teman-teman sudah banyak yang dengar ya. A'zamul karamah dawamul istiqamah. Karamah yang paling agung, yang paling besar adalah dawamul istiqamah. Ketika seorang itu terus-menerus istiqamah di atas jalan yang lurus. Istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ilmu, di atas amalan soleh, di atas ketaatan kepada Allah. Ya, di atas istiqamah meninggalkan kesyirikan, istiqamah meninggalkan bid'ah, istiqamah meninggalkan dosa dan maksiat. Ini karamah yang paling besar. Ya, karamah yang paling besar. Itu dawamul istiqamah. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan jalan yang lurus itu. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata mudhaf. Karena itu tidak ada alif lam dan tidak ada tanwinnya. Setelahnya mudhafu ilaih. Alladzina fi mahalli jarrin mudhafu ilaih. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah beri karunia nikmat kepada mereka. Karunia yang sangat besar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Coba lihat tafsirnya, subhanallah, tafsirnya sangat gamblang, ringkas tapi sangat jelas. Ai tariqal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Fahum ahlul hidayati wal istiqamah. Subhanallah. Coba lihat. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Was-siddiqin. Orang-orang yang membenarkan, yang jujur. Wasyuhada. Para syuhada. Dan was-salihin, jalannya orang-orang yang saleh. Bisa dipahami? Karena mereka lah ahlul hidayah wal istiqamah, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus. Jadi nikmat yang luar biasa di sini itu nikmat hidayah. Iya, nikmat hidayah. Berupa kenabian, ya. Kemudian as-sidq, syahadah, dan kesalehan itu luar biasa. Inilah orang-orang yang disifati dengan an'amta alaihim. Dan ini diambil dari apa? Ayat di surah
An-Nisa, ya, ayat di surah An-Nisa. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin wala taj'alna. Jadi sambung ya doanya. Tadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, dijelaskan jalannya lurus itu, jalannya siapa? Kemudian lanjut, ghairil maghdubi 'alaihim ay wala taj'alna. Dan jangan engkau ya Allah jadikan kami mimman salaka tariqal maghdubi 'alaihim, termasuk dari golongan orang-orang yang menempuh jalannya orang-orang yang dimurkai. Ya, kita minta jangan dijadikan, jangan sampai saya masuk dalam golongan itu. Ya, jangan sampai saya berada di atas jalur itu, menempuh jalur orang yang dimurkai. Thariq juga ada juga jalurnya, tapi bukan jalannya lurus ya. Yang kita bilang tadi, di kiri kanan jalannya lurus itu banyak jalan. Ini sudah digambar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan dengan gambar. Nabi menggaris garis yang lurus, kemudian kiri kanannya dikasih garis yang sangat banyak. Baru Nabi jelaskan ini jalan Allah lurus, di kiri kanannya banyak jalan ya. Ya, menyimpang tak? Ya, kanan kiri kanan banyak sekali. Dan setiap jalan ada syaitan yang menyuruh. Ya, bisa dipahami? Ya, jangan engkau jadikan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang menempuh jalannya orang yang dimurkai. Sekarang siapa itu? Al-maghdubi alaihim. Dijelaskan sifatnya secara umum. Alladzina 'araful haqqa wa lam ya'malu bihi. La ilaha illallah. Itu mereka lah orang-orang yang 'araful haqqa. Mereka sudah punya ma'rifat terhadap al-haq. Ya, 'arafu sudah tahu, sudah ngerti, sudah punya ma'rifat terhadap al-haq, kebenaran. Tapi apa? Wa lam ya'malu bihi. Mereka tidak amalkan. Mereka tidak amalkan. Ya. Jadi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Siapa itu? Wahumul Yahud. Mereka lah orang-orang Yahudi. Ya. Siapa ini? Sampai kata sebagian salaf, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. La ilaha illallah. Barang siapa yang rusak dari ulama-ulama kami, ulama-ulama kita, itu orang-orang yang punya ilmu di antara kita, rusak, maka fafihi, padanya terdapat syabah, kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Karena tidaklah dia rusak kecuali karena dia punya ilmu, kemudian dia tidak amalkan, rusaklah dia. Paham ini? Wa man kana ala syakilatihim, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Ini bahasa ini sering dipakai. Ya, syakilah, ya. Wa man kana ala syakilatihi, maksudnya yang semisal mirip dengan mereka. Itu apa? Itu sifat utamanya tadi. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi lucu, orang-orang banyak yang memboikot produk Yahudi ya. Ya betul ya, produk Yahudi, produk begini diboikot ya, banyak diboikot. Tapi sifatnya Yahudi ya, sifatnya Yahudi dia tidak boikot. Ya kan? Ya enggak? Ya tidak makan ini, tidak minum ini produk Yahudi. Itu urusan dia. Tapi sifat Yahudi ya, sifat utama Yahudi, dia tidak boikot, dia tidak benci, dia tidak tinggalkan. Itu apa? Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, orang-orang yang banyak memboikot begitu itu paling minimal dia dapat ilmu di mana? Di khutbah Jumat kan? Di mimbar Jumat. Dia hadir Jumat, khotibnya ceramah tuh. Ada ilmu. Wajib ini, harus begini, tak boleh begini, tak boleh begini. Mana pengamalannya? Mana pengamalannya? Kapan dia sudah tahu kebenaran, tahu wajibnya tauhid, tapi tidak mau mentauhidkan Allah. Tahu haramnya syirik, tapi dia tidak mau meninggalkan syirik. Tahu wajibnya istiqamah di atas sunnah, haramnya bid'ah, tapi dia
tidak mau tinggalkan bid'ah, ya, dia tidak mau istiqomah di atas sunnah, dan seterusnya. Maka ini ada sifat Yahudi yang dia miliki. Itu apa? Araful haqqa wa lam ya'mal bih. Dia tahu kebenaran tapi dia tidak amal. Bisa dipahami? Baik. Dan ini penafsiran Yahudi ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ini al-maghdubi alaihim, ya. Al-maghdubi alaihim itu orang-orang Yahudi. Sifat utamanya itu, punya ilmu tidak diamal. Wala taj'alna minadh-dhalin. Selanjutnya kita minta kepada Allah, ya Allah jangan engkau jadikan kami minadh-dhalin, termasuk dalam golongan orang-orang yang tersesat. Ad-dhalin ini isim fa'il. Kalau al-maghdubi alaihim isim maf'ul tadi, ya. Dhalin isim fa'il, tapi dia jamak, yang mudzakkar salim. Dhalla yadhillu dhallun, ya dhallun. Jamaknya dhalluna. Ya, sini dia apa? Majrur, ya. Ataf ke al-maghdubi. Al-maghdubi majrur, mudhafun ilaih. Ghairi mudhaf, ya ta? Ad-dhalin juga majrur karena ataf kepada majrur, majrurun misluhu. Bisa dipahami? Apa itu sifat utamanya ad-dhalin? Wa humul ladzina lam yahtadu an jahlin minhum. Itu orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, ya, karena kejahilan dari mereka. Ini sifat utama mereka, jahil. Ya, paham ini? Tidak berada di atas petunjuk. Fadallut tariqah, maka mereka pun tersesat dari jalan. Jadi mereka beramal tapi tanpa ilmu. Semangat beramal tapi tanpa ilmu. Ini jalannya siapa ini? Hah? Wahumun nasara. Itu mereka lah orang-orang Nasara. Jadi kebalikan dari yang tadi, yang pertama, Yahudi. Yahudi apa tadi sifat utamanya? Ya, araful haqqa wa lam ya'malu bihi. Dan ini sebaliknya, semangat beramal tapi tanpa ilmu. Ya, sehingga mereka tersesat dari jalan. Jadi dibahasakan dengan anjahlim minhu, kejahilan, tidak ada ilmu. Bisa dipahami? Baik. Wa manittaba'a sunnatahum, dan orang-orang yang mengikuti sunnah mereka. Baik. Dan lanjutan tadi ucapan ulama salaf yang saya sebutkan, wa man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahudi, barang siapa yang rusak dari ulama-ulama kita, maka padanya terdapat syabah, kemiripan dengan orang Yahudi. Sebaliknya, wa man fasada min ubadina, barang siapa yang sesat di antara ahli-ahli ibadah kami, maka padanya terdapat fa fihi syabahun bin nasara, maka padanya terdapat kemirikan dengan apa? Dengan orang-orang Nasara. Ya, ubad itu abid, ahli ibadah, beramal ibadah, lah. Jadi kapan dia rusak? Itu karena kurang ilmu, kejahilan. Nah, maka padanya terdapat kemiripan dengan siapa? Dengan orang-orang Nasara. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini hati-hati. Ini di surah apa? Di surah Al-Fatihah. Ya, ya, kita minta jalannya lurus, tapi juga kita minta dipalingkan dari jalannya dua ini. Siapa itu? Al-maghdubi alaihim waladhdallin. Bisa dipahami? Baik. Dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya itu mengingatkan perkara ini, ya. Bisa dipahami? Mirip sekali dengan apa yang disebutkan di tafsir Muyassar ini. Kata Syekh rahimahullah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa hadzal siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Huwa siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin.
ghairi siratil maghdubi alaihim alladzina 'araful haqqa wa tarakuhu. Ini bahasa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Mereka tahu kebenaran tapi mereka tinggalkan. Kal Yahudi, seperti orang-orang Yahudi, wa nahwihim, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Ya. Jadi kalau kita mau boikot Yahudi, itu yang paling pertama kita harus boikot itu sifatnya. Itu tahu kebenaran tapi mereka tidak amalkan. Bisa dipahami? Coba antum lihat pengakuan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sahabat yang masuk Islam di kota Madinah, yang mana sebelumnya beliau adalah orang Yahudi, bahkan pemuka Yahudi. Dia masuk Islam itu karena dia punya ilmu dari kitab mereka tentang ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persis dengan apa yang dia lihat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, padahal Nabi baru datang di kota Madinah. Ya, ini kitab juga sudah lama mereka pelajari, mereka mengerti. Ternyata ciri itu pas dengan apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, sumber iman. Apalagi? Ya. Bahkan dahulu orang-orang Yahudi di kota Madinah ada 3 kabilah besar itu. Banu Quraidah, Banu Qainuqa, dan Banu Nadir. Ini kalau berperang dengan orang-orang Arab sering mengancam. Iya, nah tunggu nanti akan ada nanti Nabi akhir zaman, kami akan perangi kalian bersama dia. Ini ancaman sering dilontarkan kepada musuh mereka. Jadi mereka ada ilmu ini, akan ada Nabi akhir zaman ini. Itu disebutkan di surah As-Saff, itu bahkan dengan namanya ada. Ismuhu Ahmad. Mereka tahu itu. Cuma masalahnya, Nabi akhir zaman ini tidak berasal dari Bani Israel. Mereka kirakan dari Bani Israel, ternyata dari orang Arab. Ya, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka tidak mau beriman. Hasadan min indi anfusihim. Baik. Wa ghairi siratil dhalin alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalalin kan nasara wa nahwihim. Coba lihat. Dan juga bukan jalannya orang ad-dhalin yang sesat, yaitu orang yang meninggalkan kebenaran karena kejahilan dan kesesatan. Tidak punya ilmu. Ka an-nasara wa nahwihim. Bisa dipahami? Baik. Ini apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan ini antum bisa ya, ini bagus sekali antum lihat untuk tafsir surah Al-Fatihah, untuk di kitab beliau itu banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Kemudian kita lanjut. Ini sudah paham ini ya. Jadi siapa itu alladzina an'amta alaihim an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kemudian siapa itu al-maghdubi alaihim? Ya, dan siapa? Allah. Jadi disimpulkan oleh para ulama. Jadi Yahudi tadi sifatnya apa? Punya ilmu, tidak diamalkan. Nasara sebaliknya. Beramal, semangat, tapi tidak di atas ilmu. Jadi alladzina an'amta alaihim, para nabi, siddiqin, syuhada, shalihin, itu sifatnya dia gabung 2. Punya ilmu dan diamalkan. Ya, ini sifat utama itu yang di atas tadi. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Dia gabung dua-duanya. Kalau Yahudi ditinggalkan 1, Nasara ditinggalkan juga 1. Tapi jalannya lurus, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat itu 2. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Bisa dipahami? Nah, inilah yang disebutkan dalam surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bisa dipahami? Selamat dari kerugian, miliki ini 4. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik. Kemudian disebutkan faedah sini, wa fi hadza ad-du'a'i shifaa'un liqalbil muslimi min maradil juhudi wal jahli wad dhalal. Dalam doa ini, itu di ayat yang terakhir ini, terdapat syifa, obat penyembuh untuk hati seorang muslim dari penyakit al-juhud, penyakit menentang,
Nah, dari sisi mana ini? Mana obatnya di sini? Penyakit juhud, menentang kebenaran, menolak kebenaran. Ya, itu tadi kan kita minta kepada Allah, jangan engkau jadikan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang al-maghdubi alaihim. Itu apa sifatnya? Tahu kebenaran tapi dia tinggalkan, dia tidak amalkan. Itu namanya juhud. Ya, tolak. Coba lihat orang-orang musyrikin dahulu. Nabi yang ceramahi, bukan Ustaz Muzakir, bukan Ustaz Tubaid. Nabi yang ceramahi, Nabi yang dakwai. Mereka paham karena bahasanya bahasa Arab. Ya, beda misalnya mereka orang Arab ya pakai bahasa Inggris ya enggak ngerti, ya. Ini bahasanya sendiri, ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mereka sendiri, ya masih satu keluarga, satu rumpun. Tapi mereka tolak. Mereka tidak mau beriman. Bisa dipahami? Ini juhud. Kemudian penyakit apa sih itu? Penyakit jahl wad dhalal. Nah, ini penyakit utamanya orang-orang Nasara, kejahilan. Beramal di atas kejahilan dan dengannya mereka tersesat. Ya, bisa paham ini? Tidak di atas tidak di atas ilmu. Baik. Waladhdallin. Kita minta agar Allah selamatkan kita dari jalan mereka ini. Kemudian wadalalatun ala anna a'zama ni'matin 'ala al-itlaqi hiya ni'matul Islam. Ini ataf ke hadha doa. Itu takdirnya wa fi hadha doa dalalatun ala anna a'zama ni'matin 'ala al-itlaq hiya ni'matul Islam. Dan dalam doa ini juga, itu ayat yang terakhir ini juga terdapat dalil bahwasanya nikmat yang paling besar secara mutlak adalah nikmat Islam. Kok bisa, Ustaz? Ya coba lihat itu. Allah bilang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Yang disebutkan bukan para raja, bukan orang-orang kaya, bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan orang yang punya istri yang cantik dan seterusnya. Disebutkan para nabi, as-siddiqin, syuhada, dan salihin. Berarti apa? Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Para nabi yang menerima wahyu dari Allah, menyampaikan Islam. Agama semua nabi Islam. Ya, tauhid. Ya enggak, walaupun syariatnya beda-beda. Ya toh? Ya, agama para nabi satu, sama. Ya. Yang mana ini syubhat, ya ada syubhat yang mengerikan, ya. Dengan kata agama samawi, yang katanya semua agama sama. Nah, ini lari pembahasannya. Ya. Kalau agama di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa masih hidup dan itu yang diajarkan, itu Islam ketika itu. Paham ini? Begitu pula di zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi ketika terutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak dikatakan beriman, Muslim lagi, Islam lagi, tidak ada. Oleh karena itu Nabi mengancam, ya, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun, ya, thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ashabillah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang Yahudi pun dan tidak ada seorang Nasrani pun yang mendengar bahwasanya aku telah diutus kemudian dia tidak beriman kepada aku dengan apa yang aku bawa, kecuali dia pasti menjadi penduduk neraka. Karena mereka saya sudah punya ilmu, sisa beriman. Dia tahu itu ada nabi akhir zaman. Ya, kan diutus nabi begini, ciri-cirinya begini. Jadi hakikatnya ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hakikatnya mereka kafir terhadap agama mereka sendiri. Karena di agama mereka diharuskan untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Jadi ini nikmat yang paling agung, yang paling besar secara mutlak. Nikmat Islam, ya, nikmat Islam. Faman kana a'rafa lil haqqi wa atba'a lahu kana aula bis siratal mustaqim. Jadi barang siapa yang lebih tahu terhadap kebenaran dan lebih mengikuti terhadap kebenaran tersebut, maka dia yang paling pantas terhadap as-siratal mustaqim. Ya, perhatikan ini kalimat luar biasa, ya.
Ini isyarat terhadap apa yang kita sebutkan. Faman kana a'raf, dari ma'rif. Paham ini? Jadi semakin dia punya ma'rifah, semakin dia punya ilmu terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka dia yang paling pantas terhadap jalan yang lurus. Tapi cukup a'raf saja? Tidak. Tapi dikatakan apa? Wa atba'alah. Dan semakin dia mutaba'ah terhadap ilmu tersebut. Maksudnya apa? Dia amalkan. Apa gunanya dia tahu tapi dia tidak ikut, tidak amalkan. Tidak ada. Bisa dipahami? Ya, jadi ya, tadi al-maghdubi alaihim, punya ilmu tidak diamalkan. Jadi a'raf ini isyarat kepada ilmu. Atba' pengamal amal, ya. Paham ini? Diikuti ma'rifat tersebut, diikuti ilmu tersebut, diamalkan ilmu tersebut. Ya, paham ini? Maka dialah yang paling pantas aula terhadap as-sirat al-mustaqim. Ini yang kita bilang tadi, ilmu dan amalan digabung. Ya, paham ini? Ini kalimat ini. Faman kana a'rafa lil haqqi wa atba'a lahu kana aula bis-siratil mustaqim. Wala raiba an ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum aula an-nas bidzalik ba'da al-anbiya'i alaihi wassalam. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka lah orang yang paling pantas terhadap hal tersebut setelah para nabi. Ya. Mereka paling mengerti kebenaran, paling tahu tentang kebenaran. Bagaimana tidak? Siapa gurunya? Siapa ustadznya? Siapa gurunya? Rasulullah SAW. Ya. Wa atba'alahu, dan paling mengikuti, itu paling hebat amalannya. Nabi yang bimbing langsung. Amalannya luar biasa. Jadi mereka yang paling pantas masuk kepada as-siratal mustaqim ini setelah para nabi. Dan betul, umat yang paling mulia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah para nabi, rasul, ini di antara umat-umat yang paling mulia adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi pas di bawahnya kenabian dia. Ya, pas di bawahnya kenabian. Ya, yang paling mulia saja dari umat ini apa gelarnya? Abu Bakar As-Siddiq. Itu? Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar, Utsman, dan seterusnya. Ini dibanding umat-umat yang terdahulu tentunya, ya, tetap lebih mulia para nabi dan rasul. Baik. Fadallatil ayatu ala fadlihim wa 'azimi manzilatihim radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini menunjukkan tentang keutamaan mereka dan agungnya kedudukan mereka radhiyallahu anhu. Subhanallah, ini dalam sekali pendalilan. Paham ini? Dan ini tentunya bantahan terhadap siapa? Orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, orang-orang Nawasib, dan yang semisal dengan mereka. Rafidhah itu mencela sahabat, mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah, ini apalagi yang paling mereka benci itu Abu Bakar dan Umar. Ya, jangan tertipu dengan propaganda begini. Lihat hakikatnya mereka. Ya, ini Rafidhah, ya. Bantahan terhadap mereka. Na'udzubillah. Mereka kafirkan para sahabat, caci maki para sahabat, laknat para sahabat, kata-katai para sahabat. Ini kerjaan mereka. Rafidhah. Bisa dipahami? Begitu pula Nawasib, kelompok yang menancapkan permusuhan, kebencian kepada keluarga Nabi SAW, Ali dan keluarganya. Bisa dipahami? Ali sahabat, Hasan Husain sahabat, Fatimah sahabat. Bisa dipahami? Baik, bantahan kepada mereka. Para sahabat bukan orang sembarangan. Ya, antum belajar kitab-kitab akidah nanti antum akan dapati para sahabat di antara pokok materi akidah yang harus kita pegang, kita yakini, kita hidup dan mati di atasnya adalah bagaimana kita memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan, kita dudukkan mereka pada tempatnya tanpa gulu tentunya, ya.
tanpa gulu, tanpa X-ray. Ya. Yang tak lewat-lewat. Tahu ini kuburannya Umar. Diambil batu-batunya, diambil. Tidak tahu begitu. Ya, itu ya kalau orang bilang offside ya, lewat batas itu. Boleh juga begitu. Tapi jangan juga seperti mereka ini. Rafidhah dan Nawasib ini. Ya, yang mencaci maki para sahabat, membenci para sahabat, mencela sahabat, bahkan Rafidhah itu terang-terangan mengkafirkan para sahabat. Ya, itu bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nabi jelas-jelas sudah larang, la tasubbu ashabi. Jangan kalian coba-coba mencela para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dipahami ini karena kedudukan mereka yang luar biasa. Ya, kedudukan mereka yang luar biasa. Ya, jadi ini pahamin ya. Jadi ayat ini menunjukkan tentang keutamaan mereka dan agungnya kedudukan mereka. Karena dari sifat tadi, ya, alladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Sini, alladzina an'amta alaihim, ini para sahabat ini pas di bawahnya derajat kenabian. Tidak sampai memang, tapi pas di bawahnya. Karena mereka umat para nabi yang paling mulia. Ya, baru umat-umat setelahnya, umat-umat yang lain. Bisa dipahami? Baik. Kemudian terakhir, wa yustahabbu lil qari'i ay yaqula fi sholati ba'da qira'atil Fatihah amin. Dan disunnahkan untuk orang yang membaca surah Al-Fatihah ini untuk mengucapkan di dalam salatnya setelah membaca Al-Fatihah mengucapkan amin. Sunnahkan baginya untuk mengucapkan amin. Ya, begitu pula kita, ya. Kita makmum, ya. Kita punya imam di depan baca Al-Fatihah, ya kita juga baca amin. Ya, baca amin. Kalau siapa yang aminnya, ucapan aminnya itu pas, ya, bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, akan diampuni dosa-dosanya. Dan nanti kita akan baca di kitab Al-Kabair itu yang dalil-dalil yang menunjukkan tentang penghapusan dosa seperti ini asalnya untuk apa? Untuk as-shaghair, untuk dosa-dosa kecil. Karena untuk dosa besar harus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah lumayan luar biasa ya. Keutamaan luar biasa. Dihapus dosa-dosanya. Apa artinya amin? Ma'naha wa ma'naha Allahumma stajib. Antum kalau belajar nahwu nanti antum akan dapati pelajaran isim fi'il. Ya, isim fi'il itu ada 3. Isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, dan isim fi'il amr. Ini amin nanti masuk dalam isim fi'il amr. Karena maknanya apa? Istajib. Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkan. Ya. Paham ini? Isim fi'il ini dia isim. Ya, maknanya fi'il. Tapi tidak menerima alamat fi'il. Bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu di pembahasan alamat fi'il amr, alamat fi'il amr itu 2. Harus digabung 2, tidak boleh dipisah. Yang pertama, dalalatu 'ala talab. Dia menunjukkan makna perintah, talab. Paham ini? Kalau dari bawah ke atas, itu doa namanya. Dari kita hamba ke Allah. Nah, mungkin kita bilang kita perintah Allah, tapi kita minta pada Allah. Yang kedua, dia menerima ya muannatsatil mukhatabah. Ini 2 ciri ini, 2 alamat ini harus ada pada fi'il amr. Kapan hilang salah satunya bukan fi'il amr. Yang pertama, dia menunjukkan makna talab. Kalau ada kata cuma menerima ya muannatsatil mukhatabah, ya, tapi tidak ada makna talabnya, maka itulah fi'il mudhari. Ya tak? Taf'alina, taktubina. Ada ya muannatsatil mukhatabah? Tapi ada makna talab? Tidak ada. Itu fi'il mudhari. Kapan tidak ada? Ya satu. Tapi sebaliknya ada makna talab tapi tidak menerima ya muannatsatil mukhatabah. Ini isim fi'il. Toh, makna talab ada toh? Istajib. Istajib. Sah, uskut. Ya toh? Ada makna talab? Ada maknanya. Tapi bisa antum kasih ya muannatsatil mukhatabah? Bisa? Tidak bisa. Antum lepas saja bisa. Ya, paham ini? Di sinilah dikatakan kapan dia punya makna tolab, tidak bisa menerima ya muannatsatul mukhatabah, itulah isim fi'il amr. Ini sama dengan amin ini. Ya, itu di pembahasan nahwu. Jadi 2 itu alamat fi'il amr harus digabung.
Walaysat ayatan min suratil Fatihah bittifaqil ulama. Dan ini amin ini lafaz amin ini bukan ayat dari surah Al-Fatihah menurut kesepakatan para ulama. Walihada ajma'u ala adami kitabatiha fil masahif. Oleh karena itu mereka bersepakat untuk tidak menulis amin ini di mushaf-mushaf. Ya, memang disyaratkan dibaca tapi para ulama tidak menulis ya, ini amin setelah tidak ada. Ya, tidak ada ditulis karena bukan ayat menurut kesepakatan para ulama, ya. Dipahami ini cukup dulu. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah masuk di tafsir juz ammah, ya. Di tafsir amma ya tas'al. Baik. Sekian subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.